Ayyuhal ikhwanul kiram, sampai orang yang terkaya di dunia Allah sebutkan kisahnya di Al-Quran, yaitu Mr. Qarun. Allah mengatakan inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu adalah pengikut Musa. Awalnya dia pengikut Nabi Musa, asalnya dia santri, asalnya dia itu ngaji, mengikuti Nabi Musa. Min qaumi Musa fabagha alaihim, lalu dia bersikap baghyun, zalim. Dengan kekayaannya dia bersifat zalim, bersikap aniaya. Dia sombong dengan kekayaannya, sombong dengan materinya, sombong dengan istana-istananya. Itulah manusia, cenderung kalau diberi kelebihan dia langsung sombong dan lupa daratan. Qala ta'ala kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia itu cenderung dia bersikap zalim kalau dia sudah melihat dirinya itu punya kelebihan harta, maka mengajak kepada kezaliman dan kesombongan. Ilmu, merasa paling alim, merasa paling pinter, maka membawa kepada kezaliman dan kesombongan. Nasab, kemuliaan nasab membawa orang untuk sombong dan berbuat kezaliman. Ketampanan, kecantikan bisa mengajak kepada kezaliman dan kesombongan. Segala hal yang merupakan suatu kelebihan kalau tidak dimanage dengan baik akan membawa kepada sikap zalim dan kesombongan. Qarun dikatakan orang yang dahulu dia termasuk beriman kepada Nabi Musa. Ya, dia beriman kepada Nabi Musa, Qarun itu. Nyantri, awalnya santri, nderek Nabi Musa. Tapi karena fitnah harta, dia tergiur dan sombong. Dia akhirnya menolak hukum-hukum Allah. Dia menantang nasihat-nasihat Allah. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati udil quwwah. Kata Allah, Qarun saya kasih rizki yang kunci-kunci kamarnya saja itu tidak bisa dipikul oleh orang-orang yang kuat. Saking luasnya istana Qarun dan saking banyaknya kamar-kamar di istananya dia itu, ngantos kuncine mawon niku digotong wong-wong sing keker niku mboten saged, mboten kiyat. Saking banyaknya, saking luasnya. Kekayaan yang luar biasa. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah. Ketika dia sudah tampak sukses, ketika dia tampak kaya raya, dia punya segalanya, dia mulai bersikap sombong, bersikap arogan, bersikap semaunya, bersikap lupa, seakan-akan dia bukan manusia. Dia merasa sombong, dikasih nasihat oleh teman-temannya, la tafrah, hai Qarun, kamu jangan berlebih, bereforia, kamu jangan berlebih senang-senangan sampai kamu lupa hukum-hukum Allah. Dikasih nasihat oleh teman-temannya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak senang kepada orang yang euforianya berlebih. Allah tidak senang kepada orang yang kalau senang dia lupa aturan. Allah tidak suka kepada orang yang kalau sudah senang selamatan katanya tapi lupa aturan. Nanti kadang-kadang tiang niku alasannya untuk acara selamatan, tapi mboten ngangge aturan.
Allah nggak suka kepada orang yang senangnya itu keluar dari aturan. Boleh senang, tapi jangan keluar dari aturan. Allah tidak senang kepada orang yang senangnya berlebih. Tandanya berlebih, kharaja 'anil hudud. Keluar dari batasan. Sampai senang sama istri, ya boleh, bagus. Senang sama istri itu ibadah. Tapi kalau berlebih, maka kembali kepada keharaman. Senang kepada istri sampai nurutin istrinya, minta apa saja yang haram diturutin. Ini adalah satu maksiat. Maka laki-laki atau suami senang kepada istri, cinta kepada istri, sangat bagus, ibadah. Tapi jangan berlebih, karena Allah tidak senang sesuatu kesenangan yang berlebih, yaitu yang melanggar batas. Kadang-kadang istrinya minta dibelikan baju yang dipakai di luar, yang baju itu menampakkan auratnya, dan suaminya tanpa berpikir dia belikan baju itu untuk sang istri. Ini dia membelikan baju yang membuka aurat istrinya, dia bukan dapat pahala, dapat dosa. Tapi istri saya sudah ngedrel, sudah nggak bisa ditahan. Ya, sikap yang tegas. Ya, ada saatnya seseorang itu bisa tegas kepada istri, ada saatnya seseorang itu bersikap lembut kepada istri. Karena laki-laki pemimpin, ya, imam bagi seorang perempuan. Karena itulah Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, beliau memberikan contoh-contoh terindah di dalam bagaimana senang tapi tidak berlebih dan melanggar aturan. Rasulullah sering senang. Kana yafrah bima yafrahu bihin nas wa yahzan bima yahzanu bihin nas. Rasulullah itu orang yang mengikuti kondisi manusia umumnya. Kalau orang senang dengan suatu hal, Rasulullah senang. Kalau sahabat-sahabat tertawa, Rasulullah ikut tertawa. Tapi Rasulullah selalu dalam aturan, tidak berlebih. Laisa farihan yakhruju anil had. Karena itulah Rasul kalau tertawa itu tidak terbahak-bahak. Karena Rasulullah dzikruhu tabassum. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Rasul itu kalau tertawa senyum manis. Andai kata tertawa yang sangat tertawa, beliau hanya membuka mulut dan terlihat gigi rahangnya tanpa suara yang keras. Nah, sekarang ini orang kalau sudah lagi kumpul-kumpul katanya ini ada reuni, ada pertemuan apa, X ini, X itu kok tertawanya Masya Allah sampai kedengar 100 meter, Masya Allah itu. Ya. Apalagi di kafe-kafe sekarang itu, Masya Allah, tertawa. Allah tidak senang orang yang tertawa semacam itu. Ini tertawa di luar batas. Seakan-akan dia nggak punya tanggung jawab kepada Allah. Seakan-akan dia lupa tentang nikmat yang diberikan kepadanya ini akan ditanya oleh Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya oleh Allah tentang setiap nikmat yang diberikan kepada kalian. Subhanallah. Wa kana Rasulullah dalam kehidupan rumah tangganya, beliau senang kalau melihat istrinya itu berbuat kebaikan, wa yamdahuha, memuji istri. Tetapi Rasulullah kalau melihat istrinya berbuat satu hal yang berbahaya, dinasihatkan kepadanya nasihat yang tegas.